semangat ya, hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu ya kak ya. Hari ini kita kedatangan MC baru nih, siapa nih? Halo adik-adik, kenalin aku Deborah. Kalian bisa manggil aku Kak Deborah, oke? Semoga kalian nyaman sama aku. Asik. Jadi pada pagi hari ini kita mau nanya kabar adik-adik dulu nih. Jadi ini nanya kabarnya kayak yang lalu ya, ada gerakannya. Jadi kalau misalnya Kak Nomi nanya, kabar kalian kayak gimana adik-adik? Atau apa kabar adik-adik? Nanti jawabnya kayak gini ya. Luar biasa, bersyukur. Ayo, sekarang kita coba bareng-bareng. Yuk. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, Bersyukur. mantap. Mantap banget kalian. Jadi sebelum kita memulai ibadah kali ini, kita mau memuji Tuhan karena berkat-berkatnya yang luar biasa ya kan Kak? Iya, jelas. Karena anugerah Tuhan Yesus kita mau bersukaria, kita mau memujikan. Mari kita bersukaria. Yuk, adik-adik berdiri dulu. Oke, Kita harus semangat. Yuk, gerakin semangat. tubuh kalian. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia yang kumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita pujikan sekali lagi ya. Yang semangat ayo. Ayo semangat. Kita mau kasih gerakan kayak gerakannya Kak Deora. Ayo. Oke. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia yang kumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kalian luar biasa. Oke, kalian boleh duduk. Jadi selanjutnya Kita mau berdoa dulu sebelum memulai atau mendengarkan firman. Kita mau berdoa biar kakak yang pimpin. Mari kita tunduk kepala, kita angkat mata, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang terletak di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami bersukaria buat setiap anugerah kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami sehingga saat ini, pada pagi hari ini, kami dapat berkumpul ya Bapa, kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau berkati pujian kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Kau lancarkan ibadah kami ini ya Tuhan, dan kiranya Kau buka hati pikiran kami untuk mendengar dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. amin. Nah, jadi sebelum kita memulai firman kita hari ini, kita akan menyanyikan apa Kak? Burung pipit yang kecil, biar semangat ya. Ayo yang semangat. Kita berdiri. Berdiri lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga apa bu?
mendengarkan firman ya. Kita mau dengerin firman yang disampaikan oleh Kak Kak Weni. Weni. Ayo kita dengerin yuk. Shalom adik-adik. Nah, gimana kabarnya? Pasti semangat ya semuanya. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita perlu menyiapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Yuk minta tolong kakak, mama, atau papa untuk menyiapkan Alkitabnya. Sudah? Ya, baik, sekarang kita buka di Injil Markus di Perjanjian Baru. Kita buka di Injil Markus pasal 1. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita akan baca pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Yuk kita baca dan simak bersama-sama. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Puji Tuhan ya, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Nah, di sini diceritakan tokoh siapa tadi? Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis itu berpakaian dengan jubah bulu unta. Ikat pinggangnya apa teman-teman tadi? Adik-adik. Ikat pinggangnya dari kulit. Nah, dia itu adalah seorang pengembara yang tinggal di berbagai tempat. Makanannya biasanya belalang dan madu hutan. Nah, untuk tahu kisah yang lebih jelasnya, seperti apa sih Yohanes Pembaptis itu? Kita lihat video yang berikut ini yuk. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun.
Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, adik-adik, kita udah lihat ya video yang tadi. Bagus bukan? Ceritanya tentang Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Yohanes tadi mengajak orang-orang di Israel untuk mengakui kesalahannya, mengakui dosanya. Nah, tadi orang-orang di Israel percaya nggak sama Bapak Yohanes Pembaptis? Dan mau ikut beliau nggak ya? Mau ikut nggak? Ayo, mana nih suaranya? Jawabannya iya, semuanya akhirnya mengakui dosanya dan mau ikut ajakan Bapak Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Yohanes Pembaptis tadi lalu mengajak orang-orang di Israel untuk mengakui dosanya melalui baptisan di Sungai Yordan gitu ya. Kalau sekarang kenapa nggak di sungai, Kak? Gitu. Karena sekarang juga bisa melalui percik. Beberapa gereja itu di selam gitu ya. Kita bisa belajar kalau baptisan sekarang memang mungkin berbeda ya. Adik-adik, kalau kita lihat dari yang sebelumnya di Sungai Yordan gitu. Namun baptisan adalah simbol kalau kita mengakui kesalahan kita. Nah, adik-adik, kita sering nggak sih melakukan kesalahan? Pasti pernah ya, dan sering tuh. Terus kita kalau mengakuin kesalahan sedih nggak? Sedih ya. Nah, oleh karena itu kita mau belajar dari cerita Yohanes Pembaptis tadi. Kalau kita mau mengakui kesalahan kita dengan cara apa ya, Kak Weni? Dengan cara kita berdoa, kita mohon ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta maaf, hari ini sudah melakukan kesalahan. Mungkin udah nakalin temennya, nggak sengaja marah-marah, nggak sengaja berantem sama temennya gitu ya. Jadi kita mau belajar untuk mengakui kesalahan kita. Kalau kita udah mengakui kesalahan, gimana rasanya? Gembira, ya, bersukaria, kita gembira karena Tuhan Yesus sangat baik. Dia akan mengampuni kita, Dia mau mengasihi kita, dan Dia akan menerima kita. Gitu ya adik-adik. Nah, dari firman kali ini kita belajar kalau kita harus mau mengakui kesalahan kita. Kita mau minta. Nah, kita coba dulu ya untuk firmannya kali ini. Besok ada kisah apa lagi ya? Untuk tahu lebih lanjutnya, besok adik-adik jangan lupa ikut sekolah minggu lagi ya. Kita mau dengar firman yang lebih lagi, oke? Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya untuk firman kali ini dan juga doa penutup. Untuk selanjutnya nanti dengan kakak-kakak Deborah dan Kak Naomi dan Kak Fania kita mau pujian penutup. Yuk adik-adik, kita mau sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Kak Weni pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kami boleh menikmati hari-hari kami sampai detik ini.
Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan-Mu, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, kiranya kami boleh belajar dari Bapak Yohanes, kalau kami senantiasa mau mengakui kesalahan kami, dan kami mau berbuat baik kepada sesama kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau adik-adik ini kami masih merasa banyak kekurangan, kami masih melakukan kesalahan Tuhan. Ampuni kami Bapa, dan ajarkan kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu. Tuhan, kami juga mau selesai ibadah sekolah minggu online pada saat ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pujikan dari awal sampai akhir nanti, Tuhan Yesus kami serahkan kepadamu. Dan besok ketika sekolah minggu yang akan datang, kami boleh ikut kembali dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga adik-adik yang sedang ulangan, yang sedang ulangan di akhir semester ini Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik, dan apa yang mereka usahakan boleh mereka kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kami mau serahkan doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Nah, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, selanjutnya kita berikan ke Kak Naomi dan Kak Deborah lagi. Hai adik-adik, balik lagi ke kita Kak Naomi dan Kak Deborah. Jadi kita tadi udah dengerin firman Tuhan ya, gimana tadi? Firmannya luar biasa banget kan? Iya. Makasih Kak Weni. Makasih Kak Weni. Dan untuk menanggapi firman kali ini, kita mau melakukan sesuatu. itu Jadi nanti kita mau membuat video menyanyi. Nyanyi apa Kak? Yesus sayang padaku. Nah, jadi videonya itu kalian harus bernyanyi. Iya, tapi kalian boleh terserah deh. Terserah kalian mau pakai alat musik apa, atau tepuk tangan aja juga boleh. Yang penting Nyari, semangat. nyari musik di YouTube juga nggak apa-apa. Yang penting ya itu semangat. Dan Ya. nanti video ini bisa dikirimin ke Kak Weni atau Kak Novi. Novi. Paling lambat tanggal 10 Desember 2020 ya. Ingat, Hari Kamis. 10 Desember 2020. Nah, nggak terasa ya udah ada di akhir Iya. ibadah hari ini. Dan kita mau memujikan ya untuk yang Memuji terakhir. nama Kita Tuhan. memuji nama Tuhan lagi dengan semangat. Kita mau memujikan Yesus sayang padaku. Ya. Kalian bangkit berdiri lagi yuk, yang semangat. Semangat, semangat. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bait yang kedua, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tepuk tangan buat kalian semua. Kalian keren banget. Luar biasa. Iya. Dan ini kita udah di penghujung acara, kita udah di penghujung ibadah. Kita mau menutup, tapi sebelum itu kita mau ngingetin apa Kak? Kita mau ngingetin kalian buat terus menerapkan 3M. Memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak. Kita udah sampai di penghujung ibadah, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.
Sorry.